di setiap aku ngalamin suatu hal itu, aku pasti selesainya itu aku langsung muntahin darah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Agam Pramodjati. Kali ini lagi goes to Jogja dan kebetulan kita sedang berada di kediaman Imas Aryasena di Jogja ini. Jadi ini kali pertamanya kita pemantau kesehatan keliling ya, Imas. Betul. Dan kebetulan Imas sudah berdomisili pindah dari Pekanbaru Riau ke Jogja. Iya. Jadi otomatis kita lebih melebarkan sayap lagi. Pemantau kesehatan ada di seluruh Nusantara nantinya ya. Nah, jadi ini ada program baru yang namanya Indigo Talk ya, Imas ya. Indigo Talk. Nah, jadi di program ini kita bakal bercerita tentang pengalaman-pengalaman supranatural dari praktisi indigo, dan kebetulan hari ini ada Mbak Tika. Mbak Tika sehat? Sehat? Oke, sudah makan tadi ya? Sudah. Oke. Jadi begini, sejak kapan mulai percaya gaib? Awalnya sih nggak percaya sama sekali ya untuk hal yang kayak gini, karena kan kita yang orang awam kadang kan mikir hal yang kayak gini nih, masa ada sih di dunia kayak gini ya gitu kan, apalagi di zaman yang modern kayak gini sekarang kan, pasti pikiran orang tuh ya nggak mungkin ada kayak gitu ya Bunda. Halu ya? Iya, halu gitu. Jadi awal aku ngerasain hal gaib kayak gini tuh awalnya tuh dari usia aku kecil. Jadi kecil itu sebenarnya belum terasa. Terasa. Jadi kerasa banget itu waktu aku udah masuk ke jenjang SMA. Ke jenjang SMA itu baru kerasa banget sama hal-hal yang bisa dibilang orang ya mistis juga iya, terus ya bisa dibilang orang kayak halu gitu lah Bunda. Tapi makin kesini aku mulai ngerasa apa ya, awalnya nggak percaya sama yang aku dapet, apa yang aku dikaruniai gini. Cuma makin kesini ya kerasa, karena apalagi yang kita alami tadi, diajak Bunda untuk keliling tapi gagal karena banyak gangguan kayak gitu. Ya gitu. Oke. Jadi tadi barusan bilang anugerah, dan sementara tadi dikatakan tadi tidak percaya. Jadi bisa mengklaim itu anugerah bagaimana? Karena aku bisa ngeklaim ini sebagai anugerah karena secara nggak langsung kita tanpa sadar, nggak semua orang bisa untuk ngelihat sesuatu hal yang banyak dibilang halu, yang tanpa kita sadari sendiri itu sebagai anugerah. Kadang orang nggak mau menerima. Ya betul. Banyak itu yang menganggap itu sebuah musibah, jadi ketakutan tersendiri ya Mas ya. Banyak ada juga yang sebagian orang menganggap anugerah. Nah, cara kamu membedakan halu dan real mistik itu bagaimana awalnya? Awalnya aku ngerasa ngelihat sesuatu itu kayak ya mungkin aku yang kurang istirahat, aku yang kurang mungkin ya gimana ya, mungkin aku yang terlalu takut gitu. Cuma lama kelamaan aku ngelihat kayak gitu tuh jadi nyata. Karena waktu SMA itu aku ngalamin suatu hal yang kejadian sendiri Bunda, Mas. Jadi aku ngerasa yang namanya mungkin kalau orang bilang lu kerasukan nih, dia bohongan cari perhatian. Cuma masalahnya kalau kita udah ngalamin namanya itu ya lu nggak bisa ngomong ini nih halu bohongan, karena ya emang kalau misalnya lu udah kerasukan ya bakal kerasa di badan diri lo sendiri gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata kalau lu nggak ngerasain. Jadi aku bisa ngerasain itu, percaya itu karena aku ngalamin sendiri dirasukin. Nah, ketika dirasukin itu sebelum masuk mediasi itu ada rasa nggak? Misalnya ada badan panas sebelah, dingin sebelah, atau kesemutan atau seperti apa? Untuk aku sendiri pribadi, setiap aku mau di mediasi kayak gitu, aku pasti ngalamin suatu namanya di sini aku berat. Di sini aku berat, dan pokoknya aku nenteng badan tuh kayak punya suatu beban. Beban terus panas, nggak jelas, terus tiba-tiba abis itu ngestak, nggak ngerti apa-apa lagi. Berarti emang betul-betul pure 100% kamu kehilangan kesadaran? Pure. Dan setelah kehilangan kesadaran, biasanya yang kamu alamin? Biasanya yang aku alamin, aku biasanya nggak sadar apa-apa ya Bunda, Mas. Nggak sadar apa-apa,
tiba-tiba aku misalnya nih aku aku biasanya ngerasain aku ngapain di jam misalnya jam 6 sore, karena biasanya jam 6 sore itu kita ada doa. Contohnya pengalamannya waktu itu lagi doa, terus tiba-tiba aku lagi megang namanya apa ya, kalau misalnya maaf aku non muslim, jadi kita di setiap bulan itu karena aku di asrama dan itu asramanya Katolik, jadi kita ada doa rosario, bulan rosario. Jadi di pengalamanku itu aku megang kita doa rosario, pastinya megang rosario, terus tiba-tiba punggungku di sini berat, terus tiba-tiba di sampingku nih ada suster. Ada suster, terus aku megang susternya kayak gini, terus tiba-tiba rosarionya putus, habis itu aku nggak sadarkan apa-apa, terus bangunnya jam 11, sekitar jam 11 sampai jam 12 malam. Lama juga ya? Iya, lumayan. Dan setiap dan setiap aku kambuh, maksudnya kayak kemasukan gitu, awalnya orang nggak percaya kalau misalnya aku kemasukan, karena maybe orang mikirnya aku cari perhatian. Ya, dikira pura-pura ya? Pura-pura bunda. Dan awalnya juga mungkin suster, karena dulu aku di asrama kan suster yang megang, mikirnya aku bohongan. Tapi gimana ya bunda, tapi mereka bisa percaya sama aku tuh karena di setiap yang aku cerita ke bunda di mobil tadi, di setiap aku ngalamin suatu hal itu, aku pasti selesainya itu aku langsung muntahin darah. Jadi kalau misalnya aku benar-benar aku nggak bohong bunda, karena di sini aku saksinya tuh ada susterku di asrama, dan waktu kita berdoa juga, waktu itu kan kita masih di asrama itu, kita anak asrama ada misa ya. Dan di setiap misa itu pernah sekali waktu misa itu, waktu mau masuk ke perjamuan ekaristinya, di situ aku kumat. Dan di situ aku muntahin darah juga depan pastornya. Jadi setiap kemasukan setelah sadar muntah darah? Iya, pasti muntah darah, dan aku nggak sanggup untuk jalan bunda. Jadi udah banyak kesedot energinya? Iya. Jadi yang itu jadi kamu rasain pasti badannya pegel-pegel gitu ya? Kayak digebukin gitu? Kayak digebukin dan nggak sanggup jalan, kayak di kaki tuh kayak pasti kayak ada duri untuk bangun. Sampai ke kaki ada ngerasa ditusuk-tusuk begitu ya? Iya. Berarti kalau menurut saya itu mulai masuk portalnya seperti itu ya, dari atas mau keluarnya itu dari kaki, makanya sakit. Nah sekarang gini, setelah begitu kamu ada pengalaman lain nggak? Jadi gampang ngelihat atau gimana gitu? Untuk setelah pengalamannya itu jujur sampai sekarang itu masih ada bunda, kayak sering ngelihat sesuatu. Cuma untuk pribadiku sekarang nggak terlalu gimana ya bunda. Kalau ngelihat itu biasanya kan waktu SMA ngelihat kayak gitu aku langsung takut, dan sehingga pikiranku kosong. Dan itu masuk. Itu kesalahan aku waktu SMA. Dan kalau untuk yang sekarang bunda, kayak contohnya yang kita lihat tadi, aku ngelihat kayak gitu, cuma untuk sekarang aku bisa ngontrol. Aku nggak terlalu yang langsung kosong pikiranku. Jadi karena aku nggak biasa ya? Iya, karena udah biasa, masih sering ngelihat, cuma masih udah paham mengontrolnya gitu. Ya bagus ya, jadi kita nggak perlu menakuti hal-hal begitu karena kita makhluk mulia ya kan, makhluk sempurna. Jadi apapun itu kekuatannya kita harus bisa ngontrol. Karena kalau kita bisa ngontrol ya itu tadi bisa jadi manfaat dan bisa jadi anugerah. Tetapi kalau kita tidak bisa ngontrol malah jadi musibah. Betul. Buat kita seperti tadi kan jadi sakit, muntah darah gitu. Dan ketika kamu muntah darah itu banyak nggak? Bisa dibilang lumayan banyak. Dan setelah itu kamu ngalamin pusing atau kurang darah atau harus transfusi darah? Enggak sih, cuma ngerasanya kayak lemes kayak nggak bisa untuk bangun pun aku kayak nggak sanggup, harus dipegang kayak gitu. Yang bisa aku lakuin baring di kasur, ya udah tahu-tahu bangun pagi udah gitu memar kayak gitu. Sampai memar ya? Iya, saya memar. Berarti udah ada sentuhan fisik secara langsung ya? Iya, karena dulu kalau sudah aku kambuh, mungkin ini aku baru bisa ceritain di sini karena selama ini maybe orang yang baru kenal aku mungkin nggak mikir aku sampai segini, karena menurut aku dulu tuh ini aib. Karena menurutku aib karena gimana ya, bisa sampai kemasukan kayak gitu, dan itu di masa SMA, dan ya notabene-nya ya mungkin orang bakal takut gitu loh berteman sama aku ya, karena kan anak-anak lain nggak pernah ngalamin ini dan mikirnya wah ini anak ada yang janggal gitu kan, takut nih berteman tiba-tiba tau kayak gini atau cari perhatian kayak gitu bunda. Jatuhnya nanti jadi minder ya? Iya, dan aku bisa berani cerita
Jadi baru ini ya. Hmm. Oke. Jadi pengalaman kamu ini kamu tuangkan di pembantu setan aja baru ya? Iya. Nah, ke orang tua gimana? Orang tua, puji Tuhannya, karena orang tua kan tahu kita dari kecil, Iya. ngerawat kita dari kecil, dan mereka udah tahu nih perkembangan anaknya gimana, dan dari kecil emang aku tuh emang udah sering ngelihat kayak gitu, cuma nggak se ekstrim waktu aku SMA. Oke. Cuma kalau waktu dulu mama sempat ngomong gini, waktu dulu kan papa kerja jauh ya, kayak Jogja, Samarinda, papa gitu. Jadi dulu tuh namanya dulu Kalimantan. Aku asli orang Kalimantan ngomong-ngomong. Jadi namanya Kalimantan itu kan masih dibilang terkenalnya masih kayak kata-kata yang ya mistis gitu kan ya. Dan dulu di tempatku itu kalau kalian tahu Samarinda, dan dari Samarindanya tuh masih desanya lagi, kabupaten kalau bisa dibilang itu Kutai Barat. Jadi dulu tuh di daerah tempatku, kan aku lahir 2001, di 2001 sekitar 2004 itu kan masih kecil banget ya Bunda ya. Jadi kita juga akses mandinya juga dulu tuh masih ke sungai. Oke. Masih ke sungai. Jadi kata mama dulu tuh aku sempat waktu itu emang di situ sepi kan Bunda, sepi. Diceritain kalau misalnya dulu aku sempat suka bilang aneh-aneh kayak misalnya ada papa di sana kayak gitu. Sebenarnya kan papa jauh gitu. Emang udah sadar dari kecil, cuma belum separahnya waktu aku SMA. Ya. Oh begitu ya, karena itu tadi asna yang terbuka. Jadi asna itu tuh visual kita. Jadi kita bisa melihat ke depan, ke belakang. Jadi kalau lebih dalam lagi kita bisa melihat nasib orang, nasib kita gitu. Itu tinggal kita yang melatihnya ya. Iya. Oke, kalau sekarang Imas dulu yang kita tanya sekarang. Ini kan baru pindah nih dari Riau, ya kan belum lama. Pengalamannya dong diceritain di Jogja ini Di sini seperti ya. apa? Pertama waktu saya menempatin rumah ini, Oke. jadi hari pertama saya merasakan ada getaran-getaran energi yang luar biasa, tapi belum menampakkan. Oke. Hari kedua mulai nih berinteraksi dengan ya makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini. Satu itu kan saya beli rumah ini kan sudah isi semua, termasuk ya lemarinya. Nah di kamar saya itu kan ada lemari jati tua kayaknya kayu. Oke. Itu malam-malam itu sekitar jam 2, jam 3 pasti ada suara di dalam lemari itu ada suara. Pertama suami saya yang mendengar, terus cerita. Saya bilang, mungkin ada yang jatuh di sebelah. Enggak, katanya dia ngotot bahwa ini dalam lemari ini. Dibuka, nggak ada sesuatu. Malah saya bilang nggak ada, nggak apa-apa. Saya sebenarnya tahu, tapi saya nggak mau nanti suami saya khawatir ya kan, karena kita baru punya rumah ini. Nah hari ketiga saya langsung mendengar, tapi saya langsung bilang bahwa kalau memang kamu ada pemiliknya ya silahkan pergi, karena saya adalah pemilik baru. Nah hari keempat datang lagi. Jadi waktu saya lagi di belakang ini, saya lagi berdiri, saya melihat seorang kayak kiai itu dengan pakaian sorban, dia pakai tasbih, dia memperhatikan saya. Saya pikir siapa ini? Kenapa harus datang ke saya? Dibarengi dengan ini kan tertutup, kan gelap kaca. Tapi saya tahu ada yang memperhatikan saya, seorang perempuan. Nah saya telusurin, ternyata ini adalah sepasang suami istri. Oke. Nah hari selanjutnya yang saya merasa surprise itu berurut-urut kehadiran hewan, binatangnya. Ternyata itu peliharaan mereka. Nah saya berpikir siapa ini, karena saya orang baru, kenapa saya harus ditunjukkan. Jadi saya ngobrol sama anak saya, ini apa ya? Ya udah nanti kita cari informasi. Nah saya seminggu kemudian balik lagi ke Pekanbaru. Nah selama saya di Pekanbaru ternyata anak saya menyelidiki. Nah, menyelidiki, dia bertanya-bertanya dengan penduduk di sini. Akhirnya saya mendapat jawaban bahwa itu adalah orang sakti. Ya orang sakti yang memang yang mendirikan desa sini, Kalisoro. Nah saya berpikir gini, wah ini bagus nih kalau kita ungkapkan di pembantu setan. Nah akhirnya kita ketemu orang-orang tua di sini ya, seperti Pak Duku yang memang
asli sini, ternyata ceritanya sama. Oke. Tapi mereka mikir, kenapa ibu yang dikasih lihat ya, Iya. kok bukan kami warga asli sini? Iya. Nah saya katakan, ya mungkin kalau orang sini dia menampakkan ya mungkin nggak akan percaya. Ya. Tapi ya saya pendatang, ya inilah pesannya. Ya. Pesannya apa? Memang saat itu saya merasakan suara, tolong sampaikan ke mereka bahwa saya ada di sini. Oke. Nah akhirnya kita telusuri lagi, anak saya menemukan dan berkenalan dengan juru kunci. Ya. Ya juru kunci ternyata ya disitulah, tidak jauh dari rumah kita Ya. ternyata. Nah akhirnya kita kan Ki Ageng datang ke Jogja, tapi sebelumnya kita tidak ada rencana ya. Ya. Ki Ageng ke Jogja, dan sebelumnya saya juga sudah berjumpa dengan juru kuncinya, saya sudah ziarah ke sana. Nah itulah akhirnya kita dari Pembantai Setan mulai menelusuri, Ya. siapakah beliau, apakah aktivitas beliau dulu di sini, dan akhirnya semua terbongkar dan terbuka. Ada orang sakti lagi, Ya. tapi dari segi yang negatif. Ya. Setelah saya dan teman-teman di sini jumpa juru kuncinya yang Pak Bandi, dan beliau mengantarkan kita ke makam yang dimana sampai saat ini itu adalah makam orang sakti. Yang waktu tadi saya cerita Ya. bahwa pertama saya ke sini, tinggal di sini, yang mereka menampakkan ke saya. Jadi di makam itu juru kuncinya menyampaikan bahwa inilah Bu yang Ibu lihat. Dan kenapa harus saya? Karena saya bukan dari desa sini, supaya orang desa sini ini tahu ini adalah makam orang sakti. Nah setelah kita telusuri lagi, ternyata ada lagi orang yang sakti, makamnya dekat juga, tapi di dalam yang terpisahkan dia makamnya, tidak Ya, sama dengan. Nah kita dari Pembantai Setan sudah menelusuri. Ya. Jadi kita udah menelusuri tempat itu beberapa hari yang lalu. Kita mendapatkan beberapa fenomena di sana ya, Mas ya. betul. Dari mustika, terus dapat juga cerita-cerita sejarah yang Cerita sangat sejarah. bermakna. Jadi luar biasa sekali. Nah, kalau Tika nih ditanya lagi, pengalaman tersakralnya apa selama ini? Tersakralnya dalam hal ini. Ya. Pengalaman tersakralnya itu ini sih yang tadi aku cerita. Oke, itu Iya. yang paling berapa ya. Nah, kalau Imas sendiri? Kalau saya ya luar biasa ya pengalamannya itu. Jadi saya yang tadinya saya tidak bisa mengontrol, Ya. akhirnya saya bisa mengontrol. Jadi emosional yang mungkin sama kayak Tika ya. Saat itu Tika tidak bisa mengontrol, saya juga begitu. Dan kamu itu sama kisahnya dengan saya. Oh iya, jadi kita klik gitu ya. Jadi kita merasakan satu energi, satu frekuensi. Oke. Makanya tadi waktu kita ngobrol-ngobrol ya di belakang tadi, bahwa dia bertanya ini bagaimana, harus saya apakan. Nah sesuai dengan pengalaman saya bilang ini harus kita dalam spiritual itu kita dudukkan, Oke. kita rapikan supaya kita tidak dikuasai oleh makhluk itu. Jadi kita yang menguasai mereka, kita yang membawa mereka, bukan mereka membawa kita. Itu. Jadi Tika bisa mengontrol dengan sisi positifnya. Di saat ada orang yang jahat sama kita akan terasa, tapi kita tidak boleh membalas. Oke. Nah, kalau saya sendiri pengalaman astral itu, saya bukan orang yang percaya gaib aslinya. Sama sekali nggak percaya. Jadi dulu kita ada 5 orang. Kawan saya yang 4 ini udah masuk ke dunia paranormal. Saya nggak mau masuk ke dunia paranormal karena saya nggak percaya awalnya. Saya masuk ke dunia hipnoterapi dan tarot. Oh ya. Oke. Jadi dulu kawan saya ini nggak tahu maksudnya gimana. Ini orang latihan keilmuan waktu itu lemas jantung. Lemas jantung. Lemas jantung. Oh. Jadi yang dilemasnya itu jantung saya. Ya. Kita lagi nongkrong gini ngobrol, tangannya udah begini ngeremas, itu sakit banget. Emang sakit banget. Terus saya pernah mau ke mall,
Saya teringat waktu itu mereka baru ngambil keilmuan pukulan jarak jauh. Ya. Saya lagi nyetir ke mall, mata saya langsung biru dipukul mereka dari jauh. Jadi saya jadi korban mereka awalnya. Tapi di situ, Seperti dibully. ya, saya ngerasa membuli, tapi di situ saya masih tetap menolak untuk percaya. Sangat-sangat tidak percaya. Jadi kalau pengalaman yang kecilnya, itu jembatan saya mau masuk ke paranormal ya. Habis itu saya ketemu orang di IPN, Ikatan Paranormal Nusantara. Di sana kita dibuktikan dengan cara-cara yang nyata. Jadi gaib itu harus dari metafisika dijadikan fisika, yang dalam artian kamu mau kebal, kamu harus dibacok. Kamu mau anti tembak, kamu harus ditembak. Sebagai pembuktian ya. Ya, tapi yang lebih tersakral lagi, Mas, saya itu kecil ya. Waktu itu kecil, saya ziarah ke makam nenek saya waktu itu. Ya di sela-sela saya tidak percaya ya, saya mendengar suara teriakan dari kuburan itu. Dan itu kerja saya di usia kecil itu, SD itu 3 tahun saya tidak berani tidur sendiri. Setiap maghrib itu saya selalu nangis saking takutnya, teringat teriakan itu. Dan kalau udah hujan mati lampu, saya betul-betul mati ketakutan. Dari SD ya. SD itu. Jadi 3 tahun saya mengalami hal itu, betul-betul shock banget, takut banget. Nah, itulah yang saya akhirnya menolak. Saya bisa berani itu karena saya menolak percaya gaib. Jadi akhirnya saya untuk menghilangkan rasa takut awalnya. Nah, ternyata di usia besar saya dihadapin lagi sama gaib. Karena guru-guru silat saya bilang dulu, karena orang tua saya juga suka dunia-dunia begini, karena saya darah Banten ya. Banyak orang yang bilang, menyatakan, Bapak nggak usah cari paranormal lagi, anak Bapak besok bakal jadi paranormal hebat. Saya kan mikirnya begini kan, saya disekolahkan tinggi-tinggi ngapain jadi paranormal sih? Betul. Ya? Iya. Ngapain saya ngabisin duit orang tua kalau buat paranormal? Tapi jalannya memang jadi seperti itu. Dan saya sampai sekarang menjalani. Dan saya pernah loh tutup akunnya Ki Ageng Pramodjati, hapus Instagram Pembantai Setan divakumkan, nomor praktek saya patahin. Saya mau vakum dari itu, udah pernah. Dan itu hanya bertahan 6 bulan. Akhirnya 1 tahun 6 bulan, sorry. Akhirnya di tempat kalangan saya yang baru itu ada yang tahu. oh ini Ki Ageng Pramodjati. Iya, jadi awalnya tuh dia samar-samar. Saya kayak kenal nih sama bang ini gitu. Padahal udah mau menutup Udah, diri ya. saya udah patahin nomor praktek semuanya. Akun Ki Ageng Pramodjati yang pertama juga saya udah tutup. Twitter udah saya tutup, Pembantai Setannya juga udah saya tutup. Ketahuan akhirnya menyebar kemana-mana. Dan situ saya tahu saya nggak bisa lepas lagi dari dunia spiritual. Wah, keren ya. Nah dari situ jadi memang akhirnya makin ke depan makin menjalani, dan kita ketemu lagi dengan saudara-saudara lagi yang di Jogja, akhirnya mengembangkan lagi Pembantai Setan yang ada di regional Jogja. Nah jadi apa yang dapat Imas ini, Imas anggap apa? Anugerah atau musibah? Kalau bagi saya ya dulu musibah karena malu sama. Iya. Kita tuh kayaknya orang aneh. Oke. Wah, ini jadi ada rasa minder gitu. Kadang-kadang kan orang mungkin ngeliat saya tuh serem ya kan. Tapi ya saya kembali lagi, ini adalah anugerah karena belum tentu orang lain akan seperti saya. Oke. Nah Tika sendiri bagaimana? Menganggap ini anugerah atau musibah sekarang? Untuk sekarang ya anugerah ya. Kenapa? Karena ya seperti yang aku bilang tadi ya Bunda ya, gak semua bisa ngalamin hal ini, dan kadang hal ini nih yang buat kita lebih bersyukur. Betul. Kayak gitu. Ya, luar biasa. Jadi di balik kekuatan yang besar memiliki tanggung jawab yang besar pula. Oke, jadi apapun itu kita juga harus bisa mengontrolnya. Kekuatan sebesar apapun tetap kita sejatinya. Jangan pernah tersalahkan atau ditakutkan dengan apapun itu juga, karena sejatinya diri kita adalah diri kita sendiri menentukan. Karena sudah dikatakan tidak berubah nasib suatu kaum jika tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. So ikuti perjalanan kami terus hanya di Pembantai Setan.